Bismillahirrahmanirrahim. Wa ruwiya, dan diriwayatkan fi khabarin akhara, pada hadis yang lain, annahu, bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, innad dunuba, sesungguhnya dosa-dosa, wal khataya, dan kesalahan-kesalahan, ju'ilat, telah dikumpulkan atau telah dijadikan, kulluha, seluruhnya, fi baitin wahidin, dalam rumah yang satu, dalam satu gudang. Wa ju'ila, dan dijadikan, miftahuhu, kuncinya, kunci gudang yang isinya dosa sama khati'ah, keburukan, syurbul khamri, adalah minum khamr. Yakni, yaitu, idza syariba, apabila minum seseorang, al khamra, akan khamr, fataha, maka membuka, ala nafsihi, atas dirinya, abwabal khataya, pintu-pintu kesalahan, kulliha, seluruhnya. Waruwiya, dan diriwayatkan, an ba'di sahabati, dari sebagian para sahabat, radhiyallahu ta'ala anhum, semoga Allah ta'ala ridho kepada mereka, annahu, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, man zawwaja karimatahu, man, siapa orang, zawwaja, yang menikahkan, karimatahu, anak perempuannya, min syaribil khamri, dari peminum khamr, fa ka'annama, maka seolah-olah, saqaha, dia telah membimbing anak perempuannya, ila zina, menuju pada perbuatan zina. Wa ma'nahu, dan makna yang dikandungkan, anna syaribal khamri, karena bahwasanya orang tukang minum khamr itu, orang pemabok itu, idza sakara, apabila dia sedang mabok, kasura, menjadi banyak, kalamuhu, omongannya, fit talaqi, dalam perceraian. Faqad hurrimat, maka telah diharamkan, alaihi, bagi laki-laki yang telah mengucapkan tolak, imra'atahu, kepada istrinya, wa huwa, sedangkan dia, la yash'uru, tidak dalam keadaan sadar. Wa yuqalu, dan dikatakan, anna syaribal khamri, bahwasanya peminum khamr itu, syabihun, disamakan, bi abadatil awsani, dengan menghambakan diri kepada berhala. Li'anna Allah ta'ala, karena sesungguhnya Allah ta'ala, sama, telah menamai, al khamra, khamr itu, rijsan, sesuatu yang keji. Wa amara, dan Allah telah memerintahkan, bil ijtinabi, untuk menjauhkan, anha, dari perbuatan keji. Wa huwa, dan dia, qauluhu ta'ala, firman-Nya Allah ta'ala, rijsun min amalis syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Itu adalah perbuatan keji dan masuk pada kategori perbuatan setan. Di antaranya adalah minum minuman keras. Fajtanibuhu, maka hindarilah atau jauhilah ia. La'allakum tuflihun, supaya kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Surat Al-Maidah ayat 90. Kama qala, sebagaimana telah berfirman Allah,
fajtanibur rijsa minal awsani wajtanibu qaulaz zuri. Maka hindarilah olehmu ar-rijsa, yang najis, minal awsani, berupa menyembah berhala. Wajtanibu, dan hindari pula olehmu qaulaz zuri, perkataan dusta atau perkataan yang kotor. Wajtanibu qaulaz zuri. Baik, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, lanjutan tentang larangan minum khamr. Ini belum selesai. Jadi kenapa bab larangan minum khamr ini dibahas sampai panjang seperti ini? Kita membahasnya sudah berapa kali pertemuan ini tentang larangan minuman khamr. 5 kali, Masya Allah ya. Ya. Nah, khamr itu disebutnya minuman keras, bukan keras dari segi bentuknya ya. Sebab minuman yang keras itu es batu. Ya, es batu itu minuman keras. Artinya bahwa minuman keras itu minuman yang dilarang keras oleh agama. Atau minuman keras itu dimaksudkan adalah di dalam minuman itu mengandung bahaya-bahaya yang besar. Karena itu kemudian disebutnya minuman keras. Keras di bahasa Jawa apa? Atos. Iya. Kalau dibawa ke Sunda, atos itu uwes. Iya. Iya. Nah, jadi rupanya pengarang kitab ini menjelaskan secara detail karena memang bahaya dari minuman keras itu sungguh besar. Banyak terjadi perselisihan, banyak terjadi percekcokan, banyak pula terjadi sehingga pembunuhan. Itu penyebabnya adalah mabok ya. Tidak sadarkan diri, dia punya perilaku tidak terkontrol oleh akal sehatnya, sehingga melakukan hal-hal yang di luar nalar akal sehat. Maka sesungguhnya kalau misalnya ada warung yang menjual minuman keras, kalaupun kita sudah memberikan peringatan atau sudah mengingatkan, lalu dia tetap menjualnya, kita dosa nggak? Ya, kalau sudah ngingetin mah nggak dosa. Iya. Nah, langkah berikutnya, bisakah kita membuat seperti surat perjanjian? Ya. Misalnya, kalau terjadi berantem ya, di lingkungan sini, maka Anda yang bertanggung jawab karena penyebab berantemnya sebab minuman keras yang Anda jual. Nah, bisa nggak seperti itu? Jadi nanti ada orang berantem, urusan ke polisi ya yang dibawa dia, ibaratnya gitu. Nah, ini cara-cara efek jera supaya orang itu kemudian tidak menjajakan minuman keras ya. Minuman keras itu mahal apa murah sih? Mendingan nggak tahu, aman. Kalau bilang murah, emang udah pernah beli? Ya, mungkin tergantung mereknya ya. Ya, ya kalau topi miring ya mungkin murah, mungkin artinya terjangkau oleh kantong-kantong kelas ekonomi kecil. Ya. Tapi kalau yang merek-merek terkenal, ya, apalagi yang barang produk dari luar negeri, mungkin ya harganya
mahal. Mungkin karena kita nggak pernah tahu. Tapi sekali-sekali boleh nanya supaya tahu. Ya Allah, ntar ada kecurigaan, Bapak kenapa nanya-nanya harga minuman keras? Emang pengen nyoba? Diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa dosa dan kesalahan itu ditempatkan di satu gudang. Dosa dan kesalahan yang mengakibatkan menjadi dosa, disimpan dalam satu gudang. Nah, ternyata kunci gudang itu adalah syurbul khamr, minuman khamr keras. Kalau orang itu telah minum, maka berarti dia telah membuka pintu-pintu gudang yang di dalamnya itu ada al-khataya wa dzunub, kesalahan dan dosa-dosa. Jadi memang ini bagi kita kadang-kadang sebuah dilema. Kalau kita mendiamkan itu jelas ada di depan mata kita. Kalau kita mau negur rasanya kok nggak enak. Kenapa? Itu kan pribadi dia. Itu. Kalau misalnya ditegur, ya kalau dia terima ditegur. Kalau ditegur marah, kan dia bisa aja ngomong, emang ngapain lu? Ya, urusan lu sama gua jual sendiri, nggak minta modal sama lu misalnya. Ya. Ngapain usil amat sama urusan orang? Ya, padahal imbasnya ketika kita mendiamkan lalu kemudian itu merajalela, ya, berarti kita seolah-olah mengiyakan perbuatan dosa yang terjadi. Kalau Allah masih menahan kemurkaan, kalau Allah menurunkan kemurkaan, kira-kira kita ikut kena apa enggak? Kena, iya. Misalnya Allah turunkan kemurkaan lewat banjir, yang kebanjiran bukan yang jualan doang, iya. Karena kita tetanggaannya, airnya ngalir juga ke kita. Kalau umpamanya kemurkaannya sebut misalnya lewat terjadi kebakaran, ya, bisa jadi itu api juga ya terbang juga merembet ke wilayah kita. Kata api, peduli amat, orang kamu aja diem aja sih, orang melakukan dosa. Masya Allah. Nah, maka kembali kepada ketentuan kaidah hadis, idza ra'aitumul munkarat, ya, kalau kamu melihat kemunkaran, maka ada 3 cara. Cara yang pertama adalah fal yuwayyirhu biyadihi. Rubahlah kemungkaran itu lewat kekuasaan. Nah, kita nggak punya kuasa apa-apa, nggak bisa ngomong. Ya. Yang punya kuasa minimal ya RT, RW, ya. Atau misalnya lebih dari itu ya keamanan, ya. Itu yang punya kuasa. Fa illam yastati, apabila kamu tidak mampu merubahnya karena tidak punya kekuasaan, fabilisani, maka setidaknya lewat lisan kita nasehatin, ngingetin. Fa illam yastati, kalau kamu tidak mampu juga nasehatin, emang siapa kita, apalah kita. Iya, sok ngatur-ngatur urusan orang, ya. Iya, nasehatin orang. Maka yang ketiga, fabiqalbi. Jadi ngingetinya pakai hati. Ngomongnya di dalam hati. Kira-kira orangnya paham nggak kita ngomong dalam hati? Nggak paham. Maka kata Rasulullah, wa huwa adhaful iman. Itu adalah selemah-lemahnya iman. Ya masih punya iman tapi lemah. Nah, bapak-bapak dan ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini adalah keterangan
hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa kesalahan dan dosa itu tertumpuk dalam satu gudang. Ya, gudang itu pintunya dikunci, tapi pembuka kuncinya adalah syurbul khamr, minuman keras dan sejenisnya. Karena itu kemudian lingkungan itu tenang atau tidak tenang, aman atau tidak aman, ya, nyaman atau resek. Nah itu juga terpulang kepada bagaimana di lingkungan itu, ada nggak yang menjadikan sebab lingkungan tidak aman. Karena kalau orang sudah mendem ya, kalau sudah mabok, sudah lupa dengan akal sehatnya, kan ngomong sengomong-ngomongnya, ya, ngaco omongannya, ya, ngomongnya udah ngaco gitu. Jangankan omongan, orang jalan pulang aja udah lupa, ya, rumahnya di sebelah lor sana, pulangnya ngidul. Bang mau kemana bang? Gua mau pulang. Lah pulang kemana? Emang rumahnya pindah? Lah kan gua pulang kan lewat sini kan. Masya Allah, ya, jalan semboyongan. Nah, dari bahasa menjadi tidak terarah, perilakunya juga menjadi tidak terarah. Orang seperti itu menjadi gampang tersinggung. Kalau sudah tersinggung, ya yang ada ya emosi, marah. Ya, maka ya hindari hal itu. Kemudian dijelaskan pula tentang hadis yang kedua dari apa yang kita baca. Seorang tua apabila menikahkan anak perempuannya kepada tukang mabok, maka seolah-olah dia telah menyeret anak perempuannya untuk melakukan perbuatan zina. Kenapa? Kembali sebab orang yang mabok itu tidak terkontrol omongannya. Ngomong cerai itu nggak sadar, ya. Bikinin kopi, ya bang, sebentar bang, mau nidurin anak dulu. Ngeyel, kamu disuruh bikin kopi aja nolak. Bang, mohon maaf, bukan nolak, nih anak ya sedikit lagi tidur. Ya udah lu keluar dari binatangnya. Belakangannya, udah lu gak nurut sama orang lagi, gua cerai lu. Ini misalnya, keluar kalimat begitu. Nah, ketika sudah keluar kalimat seperti itu, lalu kemudian dia mengajak hubungan sebadan, berarti saqaha ila zina, telah menjatuhkan orang tua dari perempuan itu melakukan perbuatan zina. Kecuali itu laki-laki sadar, kemudian dia minta maaf, mencabut kalimat cerainya, istrinya ridho, maka ikatan pernikahannya menjadi tidak rusak. Tapi selama dia belum minta maaf kepada istrinya, kemudian istrinya tidak ridho sebab terpaksa, kalau nggak dilayani pasti digebukin. Ya, kalau dilayani berbuat zina, biarin dah daripada digebukin. Ntar paling kalau udah dilayani juga tidur dia. Kan kebiasaan begitu. Orang laki-laki itu ya kalau sudah dilayani sama istri, kalau sudah sampai pada kepuasan udah turu. Pules. Kata istrinya, ya baru aja rapi udah ngorok dia. Itu yang pada ketawa, pada ngerasain itu. Emang begitu ya. Udah nalurinya. Karena ya emosi-emosi syahwat-syahwat yang tertumpuk itu ketika tersalurkan menjadi bebas, puas itu. Nah, jadi sebab ya, orang itu mabok, akhirnya tidak terkontrol omongan, keluar kalimat cerai untuk istrinya, tapi sesudah keluar kalimat cerai masih dipakai juga.
ya sudah dibinatangin, ya mungkin pakai main tangan, lalu kemudian diucap cerai, tapi ditidurin juga. Maka istrinya cuman di hati doang, ya Allah bang, ya gua udah dikebo-keboin, dibabi-babiin, masih ditidurin juga, berarti abang tidur sama babi dah. Ya Allah, ada yang begitu. Di sini maka gak ada. Di luar sini emang kita neliti-neliti urusan orang lain. Ya. Jadi pertama penyakit malas, yang kedua penyakit mabok. Ini orang tidak akan ada kemajuan. Tidak akan ada kemajuan. Udah malas nyari rezeki, kerjaannya mabok, udah dah, nggak bakal ada kemajuan. Ya. Sama juga kayak orang mancing. Orang mancing kan nggak pernah maju-maju hidupnya. Kalau maju dijebur. Orang mancing mana ada maju, yang ada mundur terus ya. Maka harus selektif ya. Orang perempuan harus selektif. Jangan melihat casingnya yang ganteng, cakep. Jangan pula melihat ya, semata-mata turunan orang tuanya bagus ya, atau melihat karena hartanya. Tetapi yang dilihat paling proporsional, yang paling penting adalah kekuatan agamanya. Kalau agamanya kuat, insya Allah selamat, aman. Ini khususnya bagi kaum perempuan. Jadi dimaknakan seperti berbuat zina. Sebab orang kalau mabok banyak ngomong, omongannya tidak terkontrol, maka kadang ketika dia tidak terima dengan pelayanan istrinya, keluar kalimat gua cerai lu. Kan kalimat itu menjadi gampang. Coba kalau orang sadar, akalnya waras, itu tidak akan dengan mudah mengucapkan kalimat cerai kepada istrinya, sekalipun istrinya ada kesalahan. Sebab namanya suami istri, kadang-kadang suami salah sama istri, kadang-kadang istri salah sama suami. Pertanyaannya, banyakkan suami yang salah sama istri, apa banyakkan istri yang salah sama suami? Iya. Nih, saya baca di kitab Uqudul Lujain. Ya. Menjadi pertanyaan di satu majelis. Bahwa istri itu tugas sehari-harinya itu berhias. Istri itu berhias, nawarin suami, itu tugas istri. Bang, mau nggak bang? Gimana bang kira-kira kalau tawarin begitu? Nah, jangankan ditawarin, nggak ditawarin, maksa. Iya. Maka tugas yang lain itu suami, ya. Belanja, masak, nyuci, ya, cari duit, ya, cari rezeki, itu tugas suami, ya. Tugas suami. Ya. Wah, telat nih, iya. Keretanya bannya ngempes nih. Oh iya. Buatan nopo-nopo. Ya, apa tadi ini? Iya. Semua tugas itu sesungguhnya kewajibannya ada pada suami. Ya. Orang perempuan senang banget, wah, gua dibelain ya sama Ustaz nih. Tapi tugas istri itu adalah wajib taat sama suami. Nggak boleh nolak sama perintah suami sepanjang perintahnya tidak untuk berbuat maksiat. Berarti kalau suami bilang, "Mak, tolong cuciin baju," berangkat nggak? Berangkat, wajib. "Mak, tolong bikinin kopi." Tuh. Ya, bikinin. "Mak, tolong hari ini masak ini," dimasakin.
Orang uang belanja udah dikasih. Iya. Nah, bagusnya itu ada kalimat tolong, Pak. Tolong dong, bikinin kopi. Itu sekalipun sekedar pemanis bahasa, pemanis kata-kata, ya. Tapi itu faedahnya luar biasa besar. Ya. Padahal sama-sama nyuruh, tapi kalau diawali dari kalimat tolong, itu ada rasa orang perempuan itu dihargai. Ya, dihargai. Apalagi dipanggilnya mama. Ya. Mama gitu ya. Kalau panggil ayang kayaknya suka kaget. Karena selama ini nggak pernah manggil Yayang, tiba-tiba Yang tolong dong bikinin kopi, kaget dia, apa ini Yayang. Iya, jangan-jangan ada maunya ini, atau jangan-jangan Bekasi ini, bahaya itu. Biasa aja lah, ya. Biasa panggil mama ya mama gitu ya, ya panggil bunda ya bunda, ya. Panggil mbokne ya mbokne. Ya. Jangan manggil yang jelek. Ya. Ya. Nyong, mau nyong, bikin kopi dong nyong. Mentang-mentang giginya rada maju misalnya. Iya. Atau tem hitam gitu. Mending tem keling. Ling keling, kopi ling. Masya Allah. Itu diladenin, tapi hatinya luka. Hatinya luka itu perempuan. Ya. Udah karuan hitam ente pilih, ya. Maka panggilnya nis manis itu, ya. Ya, panggil manis kan seneng dia, ya. Jadi ada panggilan-panggilan yang baik suami terhadap istri, apalagi kemudian ditambahi kalimat tolong. Ya ujung-ujungnya sih nyuruh juga, tapi ada penghargaan. Nah, ini bisa terjadi menjadi keindahan manakala suami itu akal sehatnya memimpin, ya, istri akal sehatnya juga memimpin. Tapi kalau emosinya yang memimpin, akal sehatnya hilang karena obat-obat terlarang, apa yang terjadi? Nggak akan ada kalimat yang indah, ya. Nggak akan ada bahasa yang bagus. Kenapa? Karena dia di luar nalar yang sehat. Sehingga yang terjadi, ya, tiada hari tanpa perang Baratayuda, perang Brontoyudo. Ya. Kalau udah ngomong kenceng-kencengan itu, suatu ngomong kenceng, satunya lagi ngomong kenceng, gua lama dengar perang, gitu ya. Iya. Makanya kata istrinya, piring belingnya udah habis, beli Anda besok belinya piring compreng, piring zaman dulu, ya. Jadi nggak pada pecah tuh, cuma melewat doang. Nah itu bisa jadi seperti itu. Nah kita bisa memandang, melihat, ya, bagaimana kondisi dalam lingkungan masyarakat kita. Mungkin si dohirnya kelihatan harmonis, tapi sesungguhnya, ya, ada api dalam sekam dalam rumah tangga itu. Sehingga ketika sekali muncul itu bisa meledak. Masya Allah. Maka hindari oleh kita, ya, terpimpin oleh emosi, ya, dan kedepankan dipimpin oleh akal sehat. Yang ketiga, anna syaribal khamri syabihun bi'abadatil awsan. Bahwasanya orang minum khamr itu, orang mabok itu diidentikan dengan, ya, orang menyembah berhala. Menyembah berhala itu berarti orang akalnya tidak normal. Bayangkan batu dipahat, digambar sebagai Tuhan, lalu diletakkan di tempat yang terhormat, kemudian dibuatkan sesajian. Ada kopi pahit, ada teh pahit, ada susu, ya, ada pisang hijau, ya.
kemudian dibakarkan dupa, kemenyan dan sebagainya misalnya. Ya, lalu kemudian sesudah itu dipuja-puja. Sesudah dipuja-puja dimintain dia. Ya. Itu kira-kira kalau cara kita sebagai orang Islam itu akalnya sehat apa nggak sehat? Ya. Maka zaman Rasulullah itu masih di Mekah awal-awal Islam, disebutnya zaman jahiliyah. Ada orang bikin patung Tuhan dari roti. Ya, musimnya musim paceklik, ya, musim kemarau, susah makanan. Akhirnya Tuhannya dimakan. Mula-mula ngomong, Tuhan, maafin saya ya, karena saya lapar, keluarga saya lapar, tanganmu saya potes ya, saya makan. Ya, Tuhannya tangannya hilang, dimakan. Ya. Besoknya kakinya dimakan, ya. Besoknya palanya dimakan, besoknya lagi badannya diuntal. Nah, Tuhannya dimakan. Ya, Masya Allah. Nah, orang menyembah berhala itu logikanya begitu. Batu atau patung atau jenis lain yang dia buat sendiri, kemudian dia puja, dia sembah sendiri. Padahal ya misalnya ada burung terbang ya, nelein di kepalanya aja misalnya, dia nggak bakal bisa bersihin sendiri, apalagi dimintai untuk memberikan sesuatu. Nah, itulah abadatul ausan, penyembah patung-patung berhala. Nah, ketika orang itu syurbul khamri, ya, minuman keras, mabok, akal warasnya hilang, maka omongannya juga menjadi ngaco. Ya. Maka diidentikan dengan ya, ibadatul ausan, menyembah kepada berhala. Lalu landasan ayat Qur'annya, Allah membahasakan bahwa khamr itu rijsun, ya. Innamal khamru wal maisiru wal azlamu wal ansabu wal azlamu rijsun min amalish syaitan. Sesungguhnya khamr, ya, judi, kemudian mengundi nasib, kemudian memberikan persembahan kepada Tuhan selain Allah, itu semua adalah rijsun, ya, perbuatan keji, perbuatan kotor. Ya, dalam bahasa lain rijsun itu najis. Ya. Nah, Allah menjelaskan, ya, Allah memerintahkan supaya orang menjauhkan diri dari yang kotor-kotor, supaya menjauhkan diri dari hal-hal yang najis. Karena rijsun itu min amali syaiton, yang kotor-kotor itu perbuatan setan. Jadi setan itu maunya yang kotor-kotor, omongan yang kotor-kotor, ya, kelakuan yang kotor-kotor, sampai menempati sesuatu di tempat-tempat yang kotor. Ya, kalau orang pada main judi malam hari, cuman gelar bekas gambar partai, ya, duduk pada nongkrong, padahal digigit nyamuk, ya, padahal tempatnya lembab, kotor, tapi ya nggak terasa dia ada di tempat kotor, enjoy aja. Nah, itu namanya amalus syaitan, kerjaan setan begitu. Yang buruk itu dibikin indah oleh setan. Allah memerintahkan untuk tinggalkan pekerjaan yang seperti itu. Nah, itu di Al-Maidah ayat 90 yang membahas tentang khamr, judi dan yang lainnya. Kemudian di dalam surat Al-Hajj ayat ke-30 Allah juga menyebutkan fajtanibur rijsa minal awsani wajtanibu qaulaz zur, ya. Tinggalkan olehmu pekerjaan-pekerjaan najis, ya, pekerjaan keji seperti menyembah berhala. Ini Allah yang menyampaikan, ya.
Penyembah berhala itu perbuatan keji. Lalu kemudian wajtanibu qaulaz zur, tinggalkan pula omongan-omongan yang penuh dengan kedustaan dan kebohongan. Nah, kalimat fajtanib, ijtinab, tinggalkan, karena di situ mengandung unsur pekerjaan perbuatan keji. Maka termasuk diantaranya adalah penyembah berhala, termasuk pula adalah peminum minuman keras atau orang-orang yang biasa mabuk. Ya, sehingga diidentikan dengan menyembah patung berhala. Masya Allah. Baik, sampai di sini mungkin ada yang mau menambahkan, dipersilahkan. Udah paham semua? Masya Allah. Atau terkesima, baru tahu kalau orang mabuk itu sama dengan penyembah patung berhala. Jadi kalau misalnya dia lagi mabuk terus meninggal dunia, apa mati? Mati apa modar? Janganlah, jangan modar ya. Iya. Istighfar aja ya. Pada saat mabuk, orang itu kan tidak sadar. Tadi Ustaz bilang dia mengucapkan kalimat cerai istrinya, dia jatuh talak. Iya. Yang mengucapkan itu kan tidak sadar. Gimana? Iya. Memang ucapannya tidak sadar. Tapi yang menjadi titik berat adalah penyebab tidak sadarnya. Penyebab tidak sadarnya karena mabuk. Ya. Maka mabuknya ini yang mendorong dia mengucapkan kalimat itu, sehingga tetap dibahasakan jatuh talak. Sekalipun kalimatnya talak roja'i sughra. Kan talak itu ada talak roja'i, ada talak ba'in. Ya. Talak roja'i, talak yang masih bisa dirujuk, itu ada dua. Ada roja'i sughra, ada roja'i kubra. Ya. Roja'i sughra itu suami menalak satu sama istri, belum sampai masa iddah, kemudian suami sadar, istri minta maaf, suami minta maaf, istri memaafkan, maka berarti putus itu talak. Sehingga tidak perlu untuk rujuk dengan cara akad nikah kembali. Itu. Tapi kalau misalnya dia mengucapkan talak baik dalam keadaan sadar atau tidak sadar, tidak sadarnya utamanya sebab mabuk, lalu kemudian suaminya kabur karena istrinya yang punya rumah, atau sebaliknya suaminya diusir, ya, pulangkan saja ke rumah orang tuaku. Nah, kayak lagunya siapa itu ya. Nah itu kalau sudah melewati masa iddah 3 bulan 10 hari, lalu kemudian mau rujuk kembali, maka rujuknya harus kembali ijab qabul akad nikah, karena sudah jatuh talak. Lain hal kalau talak ba'in, orang kita suka bilang talak 3 atau talak tilu, ya. Menalak sekaligus 3 kali. Nah itu perempuan cerai dan tidak bisa dirujuk kembali oleh suaminya. Harus nunggu masa iddah. Selesai masa iddah, perempuan ini dinikahi oleh laki-laki lain. Nah sesudah dinikahi oleh laki-laki lain, maka tunggu sampai diceraikan oleh laki-laki itu. Misalnya ya sebut ya saya menalak 3 ya, lalu kemudian saya nyesel, lalu saya manggil teman saya, tolong ya nikahin istri saya ongkosin, tapi jangan diapa-apain ya. Ya, jangan diapa-apain ya. Udah mau sehari kayak 2 hari, pokoknya jangan lewat 3 hari deh. Ntar udah itu ceraiin ya. Itu nggak bisa, nggak sah. Ya. Itu suruh ngomong dari apa-apain ya bohong. Iya, iya. Kalau umpamanya depannya dia bilang iya, tapi keterusan, ya,
keterusan kemudian tidak diceraikan, ya, maka tidak ada tuntutan, ya. Karena muhallil itu bisa menjadi halal, bisa menjadi haram. Muhallil yang halal namanya muhallil itu untuk menghalalkan kalau menikahinya itu tanpa syarat. Tapi kalau menikahinya dengan syarat jangan dicolek-colek ya, awan nyolek gua gebukin lu misalnya gitu, itu menjadi haram, menjadi haram. Nah, maka harus berhati-hati. Kecuali orang laki-laki menalak dengan paksaan, ya. Dipaksa sama keluarga istrinya, suruh menceraikan, kemudian suruh tanda tangan cerai, ya. Nah itu talaknya nggak berlaku, ya. Karena apa? Terpaksa. Sebab kalau nggak mau nyerain digebukin atau misalnya macam-macam lah ya alasannya. Kemudian ya udah mau bilang apa? Tapi sesungguhnya saya tidak menceraikan. Nah itu tidak jatuh talak. Ya. Sekalipun di atas pernyataan. Kenapa? Karena saya tidak ada niatan menceraikan. Adapun orang menceraikan sebab mabuk, itu pemberatnya menjadi jatuh cerai karena dia telah merusak akal dia sendiri sehingga jatuh pada pekerjaan yang dilarang oleh Allah. Halal tapi menjadi kebencian Allah, ya. Abghadul halal indallah at-talaq. Perbuatan halal yang tidak disenangi oleh Allah adalah perceraian. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.